Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Hewani, masuk ke bab bagian-bagian karkas unggas. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komposisi dan nilai gizi unggas. Video untuk menanggapi diskusi juga sudah saya upload di channel YouTube saya. Sekarang kita melanjutkan ke bagian-bagian karkas unggas. Nah, seperti yang sudah kita singgung pada pekan sebelumnya, bahwa pengertian dari karkas unggas sendiri adalah bagian dari tubuh unggas tanpa darah, bulu, leher, kepala, kaki, dan organ dalam, dan karkas ayam merupakan bentuk keseluruhan ayam potong tanpa bulu, kepala, kaki, dan jeroan. Ya, ini adalah penampakan gambar karkas ayam. Sudah tidak ada kepalanya, jeroannya juga sudah dibuang, bulunya sudah tidak ada, kakinya sudah terpotong, gitu ya. Dan organ dalamnya juga sudah dibersihkan. Nah, kalau kita berbicara tentang bagian-bagian pada karkas, maka kita akan menyinggung parting dan deboning. Apa itu parting dan apa itu deboning, ya? Parting sendiri merupakan pemotongan karkas menjadi bagian-bagian komersil. Nanti bagian-bagian komersil akan kita bahas setelah ini. Kemudian untuk deboning sendiri adalah pemisahan daging dari tulang ayam. Jadi ketika kita ingin mendapatkan daging filet, itu ya kan dipisahkan antara tulang dan daging, itu namanya proses deboning. Sedangkan parting hanya memotong-motong seperti yang terlihat pada gambar, memotong-motong ayam menjadi beberapa bagian. Tujuannya tentu untuk mendapatkan pemotongan komersial, ya. Dan daging yang terpisah dari tulangnya. Ini ya mendapatkan potongan komersial, itu parting, kemudian mendapatkan daging yang terpisah dari tulangnya, itu deboning. Dengan memotong karkas pada bagian persendian sehingga tulang tidak banyak terpotong yang mengakibatkan warna kehitaman. Jadi memang pada karkas ya, saat pemotongan, saat parting, kita perlu perhatikan bahwa bagian yang terpotong pastikan adalah bagian persendian, yaitu menempelnya antara tulang dan tulang, gitu ya. Jadi kita tidak memotong bagian tengah tulangnya. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan warna potongan jadi kehitaman karena tulang yang terpotong tadi. Selain itu juga dalam teknis pemotongannya itu tentu akan lebih sulit ketika kita memotong bagian tulangnya. Berbeda ketika kita memotong pas di bagian persendiannya. Nah, pemotongan karkas sendiri, karkas unggas di sini bisa dipotong menjadi beberapa bagian komersil, bisa menjadi 2 bagian komersil, 4 bagian komersil, 8 bagian komersil, maupun 9 bagian komersil. Ya. Sesuai dengan, kenapa bagian komersil? Karena memang tadi ketika di pasar, ada konsumen-konsumen yang hanya menginginkan bagian dada, ada yang hanya menginginkan bagian paha, dan seterusnya. Kemudian juga ketika kita melihat sajian-sajian yang sudah jadi ya, ayam goreng dan sebagainya, itu biasanya dibedakan harganya, sayap berapa, paha berapa, dada berapa, seperti itu. Nah, sehingga memang perlu adanya pengklasifikasian pada proses parting. Nah, tujuan dari kita mempelajari pemotongan ayam ini, gitu ya, tadi menjadi 2, 4, dan seterusnya adalah agar kita mendapatkan potongan yang tepat, dalam artian potongan yang sesuai, seimbang antara bagian dada, paha, dan sebagainya. Kemudian supaya tadi kita memotong pada jalur yang pas, yaitu pada persendian, sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian yang kita peroleh.
Kemudian mengurangi trimming atau serpihan daging yang mungkin masih melekat pada tulang. Ketika kita melakukan deboning ya, melakukan deboning kemudian tidak tepat, maka banyak daging-daging yang masih menempel pada tulang, sehingga mengurangi daging yang kita peroleh gitu ya, rendemen daging yang kita peroleh. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mempercepat proses pemotongan, karena ketika kita tahu bagian 2 maka dipotongnya seperti ini, sehingga itu akan lebih cepat karena kita pas memotong pada persendian tadi, tidak keras gitu ya, jadi langsung bisa memotongnya dengan dan menghasilkan bagian-bagian yang tentunya lebih baik. Nah, selain itu, keseragaman ukuran gitu ya, misalnya ini di sini ada paha semua ya, kemudian dada dan sebagainya, juga dibutuhkan untuk SOP pemasakan. Misalnya bagian dada nanti akan dijelaskan bagian dada itu lebih cocok dimasak untuk apa, berapa lama pemasakan dan sebagainya. Kemudian untuk inventory control gitu ya, di QC biasanya ketika di perusahaan atau itu akan dicek keseragaman pemotongan ini supaya memang seragam sehingga nanti menghasilkan sajian-sajian yang seragam juga. Ini tentu saja juga dibutuhkan bagi industri-industri makanan cepat saji. Kemudian selanjutnya adalah untuk consumer expectation. Tentu saja konsumen akan lebih senang gitu ya, lebih puas ketika mendapatkan bagian yang sama. Misalnya membeli paha ukurannya seragam, itu akan lebih terpuaskan dibandingkan dengan yang satu besar, yang satu kecil. Berdasarkan cara pemotongannya, karkas dibedakan menjadi karkas dibedakan menjadi karkas utuh. Ya, karkas utuh itu tadi ya gambarnya sudah diperlihatkan di awal, karkas utuh, kemudian ada potongan separuh, yaitu dibagi menjadi 2, itu kita sebut sebagai halves, dibagi menjadi 2 sama besar, biasanya dibaginya itu melintang gitu ya. Kemudian ada potongan seperempat, quarters, itu dibagi menjadi 4. Nanti kita lihat pembagiannya seperti apa. Kemudian ada potongan bagian-bagian badan. Jadi yang kecil-kecil itu kita sebut sebagai cut up. Atau the bone, karkas ayam pedaging tanpa tulang. Dia sudah dipisahkan tulang dan dagingnya. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai karkas utuh. Ya, jadi dibuang bagian-bagian yang tidak termasuk karkas. Setelah itu langsung bisa dipasarkan. Ini kita sebut sebagai karkas utuh. Nah, ini karkas menjadi 2 bagian nih. 2 bagian atau halves tadi ya. Jadi potongnya melintang, masing-masing mendapatkan bagian paha dan bagian dada. Sebelah kanan, paha dan dada sebelah kiri. Kemudian ketika dibagi 4 ya, jadi ketika kita pertama nih mendapatkan karkas utuh, maka ketika yang paling tepat pertama adalah membaginya menjadi 2 bagian, atau kita potong melintang. Selanjutnya ketika kita ingin membagi menjadi 4 bagian, maka kita potong membujur seperti ini. Jadi terbagi antara bagian dada dan bagian paha. Maka kita akan mendapatkan karkas dengan 4 bagian, atau kita sebut sebagai quarters. Selanjutnya karkas menjadi 8 bagian. Maka bagian dada maupun bagian paha ini kita potong lagi menjadi 2. Yang ini kita potong menjadi 2, satunya ada sayapnya, satunya tidak. Kemudian yang ini ada paha pentung, ada paha atas. Maka menghasilkan 8 bagian. Atau kalau 9 bagian berarti ada bagian tengahnya, jadi 9 bagian. Nah, pemotongan-pemotongan ini tentu saja disesuaikan dengan tujuan penggunaan karkas ini. Jadi untuk ayam siap saji kah, ayam goreng, atau untuk yang panggang dan seterusnya, itu tentu saja sangat variatif tergantung dari konsumen yang kita tuju. Nah, ini tadi cara pemotongannya. Pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar, seperti ini ya. Jeroannya sudah dihilangkan, menjadi 2.
Satu bagian dada, satu paha ya. Ini dibagi dua. Masing-masing maksud saya mendapatkan bagian dada dan paha. Setelah itu, nah ini bagian dada ini cut up ya tadi, ini cut up. Ini cut up ini karena dipotong-potong kecil ya. Ini bagian sayap. Ini cut up ini sudah dipotong-potong kecil. Nah, ini lebih jelasnya tahapannya dari dipotong. Oh, ini teknik yang lain ya yang bisa kita lakukan dengan memisahkan sayapnya dulu dan seterusnya. Tapi memang pada prinsipnya pemotongannya itu di bagian sendi sehingga menghasilkan bagian-bagian ayam yang berkualitas baik. Nah, selanjutnya kita akan belajar macam-macam nama bagian potongan karkas ayam. Setelah kita memotong-motong ayam tadi menjadi beberapa bagian, kemudian kita menamakan bagian-bagian tersebut. Ada istilahnya seperti pada sapi juga sama gitu ya. Ada bagian paha bawah atau drumstick nih ya, bagian paha bawah atau kita biasa sebut paha pentung gitu ya. Terus kemudian ada bagian paha atas, ada bagian dada atau bris, ada sayap, wing atau punggung. Ada punggung atau brutu atau kita kenal dengan karakas. Nah, ini secara umum ya bagian tadi ya ketika kita lihat di ayam hidup. Ini ada bris bagian dada di sebelah sini. Kemudian ada bagian sayap, join wing. Terus kemudian di sini ada karakas tadi ya, punggung, lutut, terus kemudian ini bagian paha atau drumstick. Nah, ini tadi masih drumstick, ini ada lagi keel ya. Keel itu bagian dari karakas sebenarnya mirip sama. Rib itu bagian dari dada. Kemudian wing, ini tik ya tadi ya. Ini bagian dada dominan daging ya, bagian dada dominan daging, kandungan lemak juga lebih sedikit ya, kita tahu kandungan lemaknya sudah sedikit, dominannya daging, teksturnya juga lebih pulen gitu ya, lebih lunak gitu dibandingkan dengan bagian yang lain. Kemudian ini sayap, paha bawah, paha atas. Oke. Nah, mohon maaf ini ya tanpa mengurangi kekhusyuan ibadah puasa kita ya. Saya tidak bermaksud untuk menggoda teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa, tapi di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Saya suka membuat slide ini dengan berbagai gambar supaya kita lebih terimajinasi gitu ya, terbayang sehingga yang saya harapkan lebih mudah untuk dipahami. Ini bagian paha bawah, bagian karkas yang dipotong dari sendi lutut sampai intersika ya, paha pentung. Biasanya disebut drumstick, memiliki daging yang lebih gelap dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Konsepnya adalah ketika bagian tersebut banyak digunakan untuk alat gerak, maka di sana akan lebih banyak mioglobin yang dihantarkan. Oleh karena itu warnanya akan menjadi lebih gelap. Biasanya bagian ini cocok disajikan untuk ayam bakar, ayam goreng, ayam balado, dan sebagainya. Tapi rata-rata untuk masakan-masakan Indonesia ini cocok semua pakai ayam dengan bagian paha pentung. Karena memang rata-rata masakannya cukup lama dan bumbunya juga cukup lengkap. Paha atas. Wow, ini apa ya? Paha atas. Tadi ya, lanjutan dari paha bawah. Persendian koksai sampai lutut, warna dagingnya masih tergolong gelap dibandingkan bagian lainnya. Paha atas ini cocok diolah menjadi opor, semur, ataupun ayam goreng. Sebenarnya sih kalau untuk pengolahan tidak jauh beda ya, karena memang saya pernah paparkan juga bahwa untuk daging ayam sebenarnya tidak jauh beda tingkat kekerasannya gitu ya. Beda dengan daging sapi yang jauh berbeda antara daging punggung dan daging pada dada dan seterusnya. Ini bagian dada,
Potongan seluruh bagian dada terdiri dari daging putih ya. Kalau tadi lebih gelap, kalau di bagian dada merupakan daging putih. Paling banyak pada karkas ayam paling banyak bagian dada. Dan secara rasa dia akan lebih hambar dibandingkan dengan daging paha. Nah, daging bagian dada ini lebih enak digoreng, dimasak dengan cara digoreng. Jadikan steak juga bisa. Kalau jadikan steak jangan pakai paha pentung ya. Akan susah karena kebanyakan tulangnya. Steak itu paling cocok menggunakan bagian dada pada unggas. Atau bisa juga dengan diolah menjadi sate ya. Kemudian selanjutnya sayap. Sayap dipisahkan dari karkas pada persendian bahu. Ini cocok untuk digoreng dengan menggunakan tepung, bisa juga dipotong-potong menjadi 3 bagian, ada bagian ujung, tengah, maupun di pangkal sayap. Nah, ini secara umum ya penjelasannya. Dada merupakan bagian karkas yang paling banyak terdapat daging. Tadi ya, lebih banyak persentasenya terdapat daging, kemudian warna dagingnya lebih putih, kandungan lemaknya juga lebih sedikit, gitu, dan rasanya lebih hambar. Sayap dipisahkan dari karkas pada persendian bahu, dagingnya lumayan gelap karena termasuk anggota gerak, banyak juga mengandung kulit, gitu ya. Selanjutnya punggung. Punggung ini berbatasan dengan tulang dada sampai pada batas persendian tulang paha kiri dan paha kanan. Mirip karakas ya, bagian-bagian karakas itu bagian punggung. Paha atas tadi ya sudah, paha bawah juga tadi sudah dijelaskan. Nah, dalam SNI kita kenal ada namanya klasifikasi mutu karkas. Klasifikasi mutu karkas ini berfungsi untuk mengelompokkan karkas-karkas sesuai dengan mutunya, sesuai dengan kualitasnya. Bisa jadi perbedaan kualitas ini disebabkan karena dari pemeliharaan sampai penanganan setelah pemotongan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan karkas dengan mutu yang berbeda-beda. Nah, dalam dokumen SNI dikenal tingkatan mutu karkas untuk unggas ini dibagi menjadi 3 bagian, mutu 1, mutu 2, mutu 3. Mutu yang paling baik tentu adalah mutu 1, kemudian mutu 2, dan paling terakhir adalah mutu 3. Nah, pengklasifikasian mutu ini didasarkan pada beberapa faktor, antara lain konformasi. Konformasi itu tampilan secara keseluruhan dari unggas tersebut, dari karkas unggas. Kalau mutu 1 itu sempurna, maksudnya tidak ada cacat dan sebagainya. Mutu 2 ada biasanya sedikit kelainan pada tulang dada atau paha, keretakan dan sebagainya. Mutu 3 juga ada kelainan. Kemudian bisa dilihat dari perdagingan, faktor selanjutnya. Mutu 1 dagingnya tebal, biasanya bobotnya lebih dari 1,3, 1,2, dan seterusnya. Mutu 2 sedang, dan mutu 3 dagingnya tipis. Ya. Perlemakan, mutu 1 banyak, mutu 2 juga masih banyak, mutu 3 sedikit. Kemudian keutuhan, mutu 1 utuh, mutu 2 tulang utuh, kulitnya sedikit sobek, tetapi tidak pada bagian dada biasanya ya. Ketika kita melihat kulit karkas itu kan, karkas utuh itu kan biasanya masih kenceng gitu ya. Kalau misalnya ada yang sobek, kulitnya itu masuk ke dalam mutu 2. Mutu 3 tulang ada yang patah. Nah, ujung sayap terlepas, kulit sobek dan sebagainya. Itu biasanya kerusakan pada penanganan gitu ya, penanganan karkas setelah dipotong. Perubahan warna. Mutu 1 bebas dari memar, artinya tidak ada warna-warna kebiruan dan sebagainya. Mutu 2 ada memar sedikit tetapi tidak pada bagian dada. Mutu 3 ada memar sedikit tetapi tidak ada breast burn. Breast burn itu adalah
apa namanya, kerusakan akibat pendinginan. Jadi seperti warna kebiru-biruan atau apa namanya, keretakan dan sebagainya karena eh, proses pembekuan. Kebersihan, kalau kebersihan kita lihat dari bulu ya. Kalau mutu 1 bebas dari bulu tunas, jadi benar-benar bersih dan mulus. Mutu 2 masih ada bulu tunasnya, sedikit menyebar, tapi tidak di bagian dada. Dan mutu 3 masih banyak terdapat bulu tunas. Bulu tunas itu bulu yang kecil-kecil itu ya, yang seperti tunas gitu ya, kecil-kecil. Itu tadi klasifikasi mutu karkas. Tentu saja klasifikasi mutu karkas ini bisa kita simpulkan atau kita nilai dari karkas utuh ya. Kalau misalnya karkasnya sudah dibagi-bagi, itu tentu sudah tidak mewakili karena kita sudah tidak bisa melihat apakah kulitnya itu sobek karena penanganan atau apa gitu ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi karkas ayam yang baik maupun yang jelek? Nah, biasanya pada ayam muda, bagian ujung dari tulang dada dapat dibengkokkan. Itu ketika kita akan memeriksa ayam muda bagus atau tidak karkasnya. Sayap jika dibengkokkan ke arah posisi tegak mudah dilakukan. Itu masih bagus berarti. Bagian kulitnya lunak, ya kita tekan-tekan biasanya lunak dan mudah sobek. Daging lebih lunak dan lebih gurih, tulang dada lunak dan sedikit terdapat bulu panjang. Sedangkan pada ayam tua, tulang dadanya lebih keras, berkapur, dan banyak bulu panjang, dan dagingnya lebih alot. Itu berarti memang ayamnya sudah tua gitu, tapi masih dalam ayam yang masih baik gitu ya. Ini juga kita bisa memeriksa mana ayam muda dan mana ayam tua dari segi kekerasan daging dan juga tulang dada. Nah, beberapa waktu lalu atau sudah cukup lama ya banyak bermunculan kasus-kasus unggas ya. Kemarin di pertemuan kemarin juga beberapa ada yang menyinggung ketika diskusi beberapa kasus unggas ya. Kita akan bahas beberapa di sini. Yang pertama adalah avian influenza atau flu burung. Penyebabnya adalah virus influenza tipe A, menular dan ditularkan oleh unggas ya. Ini juga telah menjangkit beberapa negara termasuk Indonesia. Sumbernya diduga dari migrasi burung dan transportasi unggas yang terinfeksi. Jadi awalnya asal mulanya adalah dari unggas. Nah, kalau avian influenza ini bisa kita lihat tanda-tandanya pada unggas seperti jengger berwarna biru, borok di kaki, dan unggas tiba-tiba mati mendadak. Dan bisa menular ke manusia dengan gejala demam, batuk, radang saluran pernapasan, pneumonia, infeksi mata, dan nyeri otot. Pencegahan tentu saja lagi-lagi dengan daya tahan tubuh yang baik, makan bergizi, istirahat yang cukup, dan dengan cara pengolahan unggas dengan cara yang benar, yaitu dengan memilih unggas yang sehat, yang tidak terkena flu burung, kemudian dimasak dengan sempurna, yaitu paling tidak direbus pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Yang bisa menyebabkan virus-virus yang mungkin ada di dalam unggas tersebut bisa mati atau berkurang. Kemudian telur juga direbus suhu minimalnya 64 derajat selama 4,5 menit. Selanjutnya, kasus selanjutnya adalah ayam tiren atau ayam mati kemarin gitu ya. Jadi sudah nginep istilahnya gitu ya. Sudah mati baru dijual gitu ya. Dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Oleh karena itu biasanya banyak menarik minat konsumen tentu saja yang kurang aware atau kurang mengetahui bahwa ayam-ayam tersebut tidak baik untuk dikonsumsi. Ciri-cirinya warna kulit karkas terdapat bercak-bercak, biasanya biru-biru, baunya juga anyir, kemudian
ototnya, dagingnya sudah lembek, pembuluh darah di daerah leher atau sayap penuh darah, warna dagingnya juga kemerah-merahan. Biasanya ini merah-merahnya bukan merah alami, tapi ditambahkan sengaja oleh penjual untuk menutup-nutupi bahwa itu adalah ayam mati kemarin. Kemudian di plastiknya, ketika dia ditaruh di plastik, maka ada genangan darah. Warna hatinya sudah kehitaman. Itu ciri-ciri ayam tiren. Nah, ini gambarannya seperti ini, pembuluh darah berwarna merah biru karena ada pembekuan darah. Nih. Ayam bangkai ya, ayam mati kemarin itu. Harganya bisa sangat murah di pasar. Kemudian selanjutnya ayam disuntik air, atau kalau di sapi biasa kita disebut dengan gelonggongan, daging gelonggongan. Ternyata di ayam juga bisa disuntik dengan air supaya bobotnya itu bertambah, sehingga tentu akan menghasilkan keuntungan bagi si oknum tersebut. Tujuannya tadi ya, agar ayam terlihat segar, montok, dan berisi. Kemudian dilakukan biasanya setelah bulu ayam dicabuti dan jeroan diambil, baru disuntik. Biasanya ciri-ciri ayam yang disuntik ini pedagang tidak berani meletakkan di meja karena tentu akan keluar terus gitu airnya ya, terlihat gitu, sehingga biasanya diletakkan di ember. Nah, kalau kita masak karkas yang jenis yang seperti ini yang setelah disuntik oleh air, maka susut masaknya sangat tinggi sekali karena sebagian besar sebenarnya dagingnya telah berisi cairan. Ini ya ayam suntik, kelihatannya gede gitu ya, montok, tapi ternyata berisi air. Nah, ini tidak ada lipatan antara paha dan dada karena kulit dan daging terisi air. Ini semua kelihatan ini banget ya, keras banget ya. Terisi air. Selanjutnya adalah daging ayam berformalin. Ditambahkan formalin tentu saja tujuannya supaya lebih meningkatkan atau memperlama daya tahan si karkas ya. Ciri-cirinya berwarna putih ya, putih mengkilat. Kalau tadi yang tiren warna biru, kemudian ini berformalin warnanya putih, kemudian sangat kenyal, permukaan kulitnya tegang, dan ada bau khas formalin. Dan biasanya lalat-lalat tidak menghinggapi karena serangga itu punya selera juga ya, dia tidak mau menghinggap di daging-daging yang memang sudah dicampur dengan bahan-bahan berbahaya seperti formalin. Itu bisa menjadi indikator kita dalam memilih apakah karkas tersebut ditambahkan formalin atau tidak. Nah, ini ciri-cirinya. Jika dicubit bagian kulitnya, maka kulit tidak akan kembali seperti semula, tidak lentur ya dia. Ini bisa kita lihat ini. Nah, seperti ini kaku, lebih kaku. Nah, ini perbandingannya antara ayam segar, ayam suntik. Ini ayam suntik ya, dia tegang juga karena kebanyakan air, ayam berformalin. Kemudian ayam tiren, memar-memar, banyak memar-memarnya. Oke. Ya, saya rasa seperti itu saja materi yang saya berikan untuk bagian-bagian karkas serta beberapa kasus juga terkait dengan daging unggas. Silahkan seperti biasa melakukan diskusi melalui ruang obrolan atau tanya jawab yang sudah saya sediakan di LMS. Silakan saling menanggapi. Insya Allah nanti saya akan tanggapi juga melalui video yang akan saya share selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.